Shalom jemaat Tuhan, senang sekali dapat berjumpa dengan jemaat Tuhan di mana kita telah melewati segala sesuatunya dengan segala aktivitas. Tapi hari ini Tuhan boleh kumpulkan kita bersama sekalipun dengan jarak yang jauh tanpa kelihatan. Jemaat ada di rumah, tapi yang jelas 2-3 orang berkumpul di dalam namanya Tuhan ada. Mari kita datang menghampiri Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa langkah orang benar selalu disertai oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Sambil kita bangkit berdiri jemaat Tuhan, kita nyanyikan pujian ini dengan satu keyakinan bahwa harapan kita, iman kita hanya kepada Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Yes. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Oh, haleluya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sama-sama katakan tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi. Sebab Tuhan menopang tangannya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita, Raja di atas segala raja, Allah yang perkasa. Kita berdoa.
Pujian pengagungan hanya kepada Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu buat segala kebaikan rahmat-Mu yang limpah hadir dalam hidup kami, Tuhan. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Dalam ibadah ini kami menyerahkan dalam tangan kasih-Mu, bahwa pertolongan kami datang dari tempat yang maha tinggi yang menjadikan langit bumi beserta dengan segala isinya. Turunlah rahmat setia Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Kami berterima kasih Tuhan. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari sama-sama kita bersyukur di hadapan Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Sekali lagi, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Kami memuji segala kebesaran-Mu dalam hidup ini Tuhan. Tiada yang kami andalkan selain Engkau semata. Rahmat dan anugerah-Mu selalu hadir dalam setiap kehidupan kami. Tak putus-putus dan tak henti-hentinya Kau hadir
Kau hadir dalam setiap hidup kami, bahwa Engkaulah segala-galanya bagi kami. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, nyata dalam setiap hidup kami. Engkau berkarya dan tiada henti-hentinya. Glory haleluya, glory haleluya. Kami merindukan-Mu Tuhan, seperti rusa rindu sungai yang berair. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, demikianlah jiwaku merindukan. Mazmur 42 berkata, seperti rusa rindu sungai-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu Mari kita menyapa nama yang berkuasa. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, 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 Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, 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 Kau segalanya bagiku. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu, Obi, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu menasehati kehidupan kami. Firman-Mu menguatkan kehidupan kami. Firman-Mu lah yang terus-menerus kami andalkan dalam hidup ini. Kami menyambut firman-Mu dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam sejahtera Jemaat GBI Kasih Persaudaraan. Bagaimana, apa kabarnya? Sudah 8 minggu kita beribadah di rumah karena pandemi COVID-19 ini. Dan saya yakini satu hal, bahwa ini tidak mengubah esensi ibadah kita. Dan saya yakin iman kita tidak semakin meredup, tapi iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Saya bersyukur sekali saudara bisa, mungkin ada yang sendiri atau ada yang secara bersama-sama keluarga untuk menonton live hari ini, menonton khotbah kali ini, ibadah kali ini, ibadah online kali ini.
Dan saya berharap kita bisa buka hati kita bisa buka pikiran kita. Sebagaimana pandemi ini ya, bikin waktu kita dengan Tuhan makin banyak, waktu kita dengan Tuhan makin serius. Seperti yang kita sudah canangkan, 2020, 20 menit baca Alkitab. Jadi saya yakin Bapak Ibu ada waktu untuk itu. Dan mungkin sudah banyak jawaban-jawaban Tuhan di dalam hati dan pikiran Bapak Ibu sekalian. Dan hari ini saya mau kita belajar, bahkan di tengah krisis kita belajar, di tengah penderitaan kita belajar tentang firman Tuhan, tentang apa yang Tuhan inginkan. Hari-hari ini saya melihat bahwa begitu banyak ketakutan, begitu banyak perasaan-perasaan yang mengerikan, yang menghantui pikiran-pikiran kita. Saya membaca artikel beberapa waktu yang lalu, itu awal-awal corona di Indonesia, dan ada seorang mahasiswi bunuh diri di Makassar. Juga ada seorang bendahara kota di Jerman juga melakukan aksi yang sama, aksi bunuh diri. Dan ternyata diketahui bahwa mereka mulai kehilangan pengharapan. Yang bendahara kota Jerman ini, dia melakukan aksi bunuh diri karena dia takut melihat perkembangan ekonomi yang merosot, tidak naik sama sekali, dan dia tidak tahu apa yang dia harus lakukan. Tidak ada harapan yang dia rasakan, dan akhirnya dia melakukan bunuh diri. Saya tidak menghakimi orang apapun itu bahwa dia melakukan bunuh diri atau apapun itu, tetapi satu hal yang saya tahu bahwa kita semua yang lagi hidup ataupun bahkan yang mengakhiri hidupnya, mungkin sekarang kita mulai merosot pengharapan itu di dalam kehidupan kita. Tidak ada pengharapan yang kita rasakan lagi. Pengharapan itu seakan hilang, seakan musnah, seakan tidak ada lagi, seakan apa ya? Kita bingung ingin mengutarakan kata apa lagi. Bahwa sekarang ini banyak hal yang membuat kita semakin merosot. Satu hal yang saya lihat bahwa pandemi ini membawa krisis di mana-mana, bukan cuma ekonomi tapi kesehatan. Saya pasti berpikir Bapak Ibu Saudara mungkin sudah pernah lewat tahun 98 dulu. Setelah itu sekarang tahun 2020 muncul lagi krisis yang baru. Ini bukan cuma ekonomi yang krisis tapi juga kesehatan kita yang mengalami krisis, dan mulai ada rasa cemas, rasa ketakutan. Ada yang mungkin di PHK kerja, mungkin ada yang usahanya dulu baik tetapi mulai merosot omsetnya, atau bahkan mungkin ada yang bisnisnya juga biasa-biasa saja, lancar yang mereka alami, tetapi walaupun ada uang mereka bingung apa yang mereka tidak bisa lakukan apapun. Mereka tidak bisa belanja makan di luar karena restoran tutup, mungkin hanya bisa beli makanan, tidak bisa tamasya, tidak bisa liburan karena semua ditutup, dan bahkan merasa suntuk di rumah. Sampai kapan ini akan berakhir? Kita semua terkena rasa was-was di dalam diri kita, dan mungkin harapan kita mulai hilang. Mungkin selama ini harapan kita hanya apa yang dipandang mata, tetapi hari ini saya mau tunjukkan kepada kita satu harapan yang baru, yaitu pribadinya Tuhan sendiri. Harapan-harapan yang selama ini mungkin hanya harapan ekonomi dimurnikan, ekonomi diperbaharui, pemulihan keluarga, pemulihan kesehatan, mungkin itu yang selalu jadi harapan kita. Tapi hari ini saya mau kasih sesuatu yang lebih buat saudara. Saya mau sodorkan yang lebih buat saudara, dari hanya sekedar pemulihan ekonomi, dari hanya sekedar pemulihan kesehatan, yaitu pribadi Tuhan sendiri di dalam kehidupan saudara. Harapan-harapan kita mungkin selama ini hanya itu uang, sandang, pangan, papan. Tapi saya mau hari ini kita dapatkan harapan yang baru, sehingga walaupun sandang, pangan, papan kita berkekurangan, kita masih tetap ada harapan yang abadi. Tadi saya sudah ulang, pribadi Tuhan sendiri. Saya pernah mendengar suatu cerita lagi, seorang yang kaya, bagaimana dia punya banyak uang, dia bisa beli rumah sakit. Tetapi satu kali dia kena COVID, dia masuk rumah sakit, dan akhirnya dia meninggal karena tidak ada ventilator di sana. Wow, sungguh sangat tragis. Orang yang punya uang begitu banyak bisa membeli rumah sakit, tetapi malah meninggal karena kekurangan ventilator. Jadi saya ingin katakan bahwa mungkin hari-hari ini ada banyak penderitaan yang datang, ketakutan yang datang, bahkan uang pun tidak bisa menjawab kebutuhan kita. Ayo kita mulai lihat ke hal yang abadi. Kita mulai ganti, geser pandangan kita, ganti arahan kehidupan kita. Bukan hanya hal-hal yang semu, hal-hal yang badani atau jasmani ini, tetapi juga hal-hal yang tidak kelihatan, yang spiritualitas, atau hal-hal yang membuat keimanan kita makin bertambah, yaitu pribadi kita sendiri. Om Jok kemarin sudah membahas tentang penderitaan, bagaimana
mana ada kemuliaan di dalam penderitaan, dan penderitaan badani ini harusnya biasa saja dalam kehidupan kita. Hari ini saya mau kita belajar dari kitab Petrus, bagaimana kitab Petrus ini menyadarkan kepada kita. Kitab Petrus ini waktu saya pelajari dulu, saya kembali teringat, saya mulai buka laptop saya mulai buka pelajaran-pelajaran lama saya, dan saya menemukan fakta yang menarik tentang kitab Petrus. Kita sudah siapkan kitab Petrusnya, 1 Petrus pasalnya yang keempat. Ayo kita buka kitab kita bersama-sama. Di 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7. 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7. Sedikit tentang kitab Petrus, bahwa kitab Petrus ini dituliskan oleh Petrus, muridnya Tuhan Yesus, dan dia mengirimkan surat ini kepada orang-orang yang berada di wilayah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Dan ini adalah wilayah-wilayah di mana mereka melakukan persekusi atau melakukan kekerasan terhadap orang Kristen. Jadi beberapa orang yang baru memeluk iman Kristen mulai diserang, mulai dipersekusi, nyawanya tidak aman. Jadi mereka dihantui oleh ketakutan. Kita sekarang mungkin baru corona, kita baru disentuh kenyamanannya, kita tidak bisa keluar, itu kayak itu kerjaan. Tetapi orang pada zaman Petrus nyawanya yang terancam. Mereka kalau keluar dan diketahui Kristen bisa dirajam dengan batu, bisa dibunuh di tengah jalan. Jadi mereka mengalami ketakutan yang begitu besar, atau bahkan mereka bisa dibawa ke Koloseum dan dikasih makan singa, diadu dengan singa. Dan itu hal-hal yang membuat orang pada zaman itu, di zaman Petrus, mulai bertanya-tanya, apakah Tuhan itu benar ada? Apakah Tuhan meninggalkan kita kalau kita menderita seperti ini? Apakah Tuhan yang saya sembah ini Tuhan yang salah? Jangan-jangan Tuhan yang saya sembah ini tidak benar, karena saya masih mengalami penderitaan sekarang ini. Dan muridnya Tuhan Yesus, Petrus, yang berjalan dengan Tuhan Yesus selama 3 tahun lebih, berada bersama-sama dengan Tuhan Yesus, menuliskan suatu kitab ini, menuliskan pernyataan ini untuk menguatkan kita semua. Ayo kita lihat di 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7. Apa sih yang harus kita responi waktu kita berada dalam penderitaan? 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7. Dikatakan di sini, saya akan bacakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Dikatakan begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Segala sesuatu di sini berbicara tentang hal-hal yang badani, jasmani. Mungkin penderitaan, ketahuilah sudah dekat, sudah akan berakhir. Ketahuilah, kita tidak tahu kapan. Sudah dekat waktunya Tuhan, bisa saja dekat dalam hitungan bulan, bisa juga dalam hitungan tahun. Tapi ketahuilah sudah akan berakhir, sudah dekat, dan kita tidak usah hilang harapan lagi. Respon apa yang harus kita lihat dari kesusahan badani yang sudah dekat ini, yang akan berakhir? Mungkin pandemi corona, kita berdoa supaya juga cepat berakhir. Kalaupun tidak berakhir, kita bisa ikuti anjurannya Petrus, di mana mereka sedang dalam penderitaan, dan Petrus tawarkan anjuran ini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, saudara, ingat ya, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Wow, kayak tadi saya katakan, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dalam hati saudara. Benarkah Tuhan yang saya sembah? Benarkah Tuhan melihat saya? Benarkah Allah ini ada? Kok pandemi ini makin besar dan membuat kita di rumah makin lama, membuat kita tertahan makin lama? Petrus cuma mengatakan kepada saudara, Alkitab berfirman, tenanglah, karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Dikatakan di sini kuasailah dirimu. Kenapa kita perlu kuasai diri kita? Kita perlu kontrol diri kita. Kita perlu atur diri kita. Karena apa? Kadang diri kita kalau sudah hadapi penderitaan tidak mau diatur. Karena kita sudah stres. Kita ingin lakukan hal-hal yang menurut kita benar. Kita tahu, kita lihat bagaimana beberapa orang karena lapar dia mulai melakukan pencurian. Karena lapar bahkan beberapa mulai melakukan aksi pembegalan. Saya sering melihat video-video itu.
Saya cuma ingin bilang jangan sampai kita seperti itu. Kita dikuasai oleh keadaan dan kita tidak menguasai diri kita sendiri. Kita dikuasai oleh hal-hal yang dari luar, membuat kita tidak bisa berpikir secara cermat. Dikatakan kuasailah dirimu. Usahakan remote itu ada di tangan saudara. Penguasaan diri itu sehingga saudara ketika mau berbuat dosa mulai berpikir. Saya tahu di masa-masa penderitaan ini mungkin ada beberapa orang yang mulai teringat dengan dosa-dosa lamanya, kebiasaan-kebiasaan lamanya untuk menghindari penderitaan, menghindari rasa stres. Mungkin ada yang mulai mau minum balok mungkin ya. Atau mungkin ada yang mulai merokok, atau mungkin ada yang mulai kasar dengan istrinya, atau mungkin kasar dengan anak-anaknya. Karena itu dia merasa tenang. Setelah itu saya ingin katakan, Bapak, Ibu, Saudara, kuasai dirimu. Kuasai dirimu. Jangan sampai hal-hal ini membuat dirimu menjadi beringas kembali, membuat dirimu menjadi berubah kembali. Yang seharusnya sudah milik Kristus, kamu gak bisa kuasai, keadaan datang, berubah seketika. Karena itu saya ingin katakan di tengah penderitaan ini, kuasai dirimu. Dan bukan cuma hanya kuasai diri, saya sangat suka di ayat di selanjutnya dikatakan begini, kuasai dirimu dan jadilah tenang. Kamu harus tenang menghadapi masalah ini. Saudara harus tenang menghadapi masalah ini. Mungkin berat, betul berat. Tapi tadi kita sudah kuasai diri kita. Tapi sekarang kita harus tenang. Mungkin apa itu tenang? Saya mulai cari arti kata tenang. Dan tenang itu artinya tidak gusruk-gisrik ya. Tidak goyang sana sini. Tidak bingung, tidak kelompat, tidak lincah sana sini. Jadi tenang itu berarti stabil artinya. Tenang itu seperti air. Saudara pernah lihat sungai mungkin? Ketika airnya tenang, itu bisa memberikan perasaan yang damai juga dalam kehidupannya kita. Air yang tenang, itu saya umpamakan ketenangan itu seperti air yang tenang. Air laut yang tenang, saya pernah ke pantai, lihat sunset, matahari terbenam. Matahari terbenam, air lautnya datar. Itu enak sekali pemandangan tersebut. Saya pernah naik speedboat juga, kapal, lautnya tenang. Dan kita di atas kapal senang semuanya, tenang semuanya. Tapi begitu ada ombak, ada air yang tidak tenang, kita yang di atas kapal mulai ada yang muntah, mulai ada yang mual, mulai ada yang pokoknya muncul ketidakenakan. Dan saya rasa seperti itu manusia. Waktu dia tidak tenang, yang dia hasilkan hanyalah hal-hal yang pahit dari dalam hidupnya. Waktu dia mulai tidak tenang, dia mulai mengeluarkan hal-hal yang kurang baik. Mungkin mulai marah, mulai bicara sembarangan, mulai untuk mulai untuk menegur orang dengan tidak baik, mulai untuk marah-marah, mengeluarkan kata makian, atau bahkan mengutuki Tuhan. Hati-hati saudara, jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan bilang, jadilah tenang. Karena waktu kita kontrol diri kita jadi tenang, kita sudah rasakan bahwa iya ya betul, saya harus mengatur ini, jangan sampai penderitaan menguasai saya. Waktu kita sudah kuasai diri, waktu kita sudah tenang, ini next step yang kita harus lakukan. Dikatakan di sini supaya kamu dapat berdoa. Dikatakan kuasai dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Wow, ternyata tujuannya adalah supaya kita melihat Tuhan. Berdoa itu berarti kita berfokus sama Tuhan. Berdoa itu berarti kita serahkan semuanya sama Tuhan. Melihat Tuhan, memberikan Tuhan wewenang untuk mengatur kehidupan kita. Karena waktu kita berdoa, itu berarti kita mengaku berserah. Tuhan, saya tidak mampu. Please help me Lord. Tolong saya Tuhan. Fokus kita bukan di penderitaan, tapi fokus kita adalah melihat kebesaran Tuhan. Fokus kita bukan melihat besarnya pandemi ini, tapi fokus kita melihat besarnya kuasa ajaib Tuhan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kita tidak tahu kapan, tapi fokus kita tidak melihat sekarang, tapi kita melihat akan Tuhan, pribadinya Tuhan, kemauannya Tuhan. Dan saya sangat senang bahwa ayo kita mulai tenangkan diri kita mulai tenangkan hati kita mulai tenangkan pikiran kita mulai berdoa, dan kita mulai berfokus kepada hal-hal yang abadi, yaitu pribadi Tuhan itu sendiri. Saudara bisa baca ayatnya secara sampai habis, sampai ayat ke-11, tapi saya akan lompat ke ayatnya yang ke-12. Dikatakan begini, saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Wow.
Jangan heran. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang dalam siksaan, merasa seperti siksaan api atau penderitaan, jangan heran dibilang. Yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada yang luar biasa terjadi atas kamu. Pandemi ini biasa buat Bapak Ibu Saudara. Biasa. Katakan dalam hati kita, biasa. Ujian ini biasa saja. Ujian ini adalah ujian untuk mendewasakan, jadi biasa saja. Dan ayat 13 responnya, sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat di dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Wow! Sekarang kita mungkin boleh menderita, tetapi dibilang dalam penderitaan janganlah kita mengeluh, jangan kita murung, tapi dibilang apa? Bersukacitalah. Kita mendapat bagian dalam Kristus. Tadi kita sudah tenang, kita sudah kontrol diri kita sudah berdoa, dan dibilang bersukacitalah dalam masa penantian itu. Dalam masa menunggu kemuliaan Tuhan, bersukacitalah Bapak Ibu Saudara. Ada kemuliaan yang menanti, tapi menantilah dengan hati yang bersukacita. Menantilah dengan hati yang bergembira. Tetaplah bersukacita. Langsung saya lompat ke ayat 19. Dikatakan, karena itu baiklah mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Ayat 19 yang bisa dilihat. Dan satu hal yang saya ingin katakan Bapak Ibu Saudara, ayo punya pegangan yang abadi, yaitu Kristus. Bukan tokoh abadi ya, tapi yang abadi, yaitu Tuhan Yesus. Jadi hal-hal duniawi badani semua itu sementara dan akan hilang. Kita sudah alami itu sekarang. Mungkin banyak orang bilang, wah nggak mungkin jalanan kosong. Beberapa waktu ini jalanan banyak yang kosong, jalanan banyak yang hilang. Toko-toko yang kita bilang, ini toko ini begitu megah, tidak mungkin toko-toko ini tutup. Mall tutup, Bapak Ibu. Siapa yang bisa buat itu? Hanya Tuhan yang bisa buat semuanya. Mall tutup. Wah, tidak pernah terpikirkan dalam pikiran kita hal-hal ini terjadi. Dan saya mau mendorong kita, jangan bermegah, jangan berpegang kepada hal-hal yang fana di matanya kita, tapi berpeganglah kepada hal-hal yang rohani, kepada hal-hal yang membawa iman kita lebih kuat, yaitu siapa? Pribadinya Tuhan itu sendiri. Tadi dikatakan pribadi Tuhan itu membuat kita bersukacita. Saya akan tutup dengan satu kesaksian. Bagaimana kita harus melihat harapan daripada hanya sekedar kesembuhan, hanya sekedar diberkati ekonomi, hanya sekedar pemulihan keluarga. Harusnya kita mulai pikirkan sesuatu yang lebih jauh ke depan. Saya bilang tidak apa-apa kita berharap hal-hal itu, tetapi ayo kita yang sudah lama hidup dalam kekristenan punya harapan yang lebih jauh lagi, punya harapan yang lebih besar lagi di dalam Tuhan. Ada seorang misionari dari Amerika, dia melayani di Cina, dan waktu itu dia mengalami sakit yang begitu menyedihkan. Dia kena kanker. Dan waktu itu dia mulai berdoa, orang-orang mulai doakan dia, dan orang-orang mulai kasih kata-kata penguatan. Akhirnya dia alami mujizat yang terbesar. Apa itu? Dia alami kematian. Dia akhirnya meninggal. Orang sudah berdoa, tapi dia akhirnya meninggal dan dikuburkan. Selesai pelayanannya di situ. Satu kali ada seorang ambil buku hariannya dia, catatannya dia, dan mulai baca catatannya dia. Ada satu yang menarik, statement dari dia, pernyataan dari dia. Orang yang sakit yang mengharapkan kesembuhan. Tentu dia mau kesembuhan karena dia mau melayani lebih lagi. Dia tuliskan di situ bahwa jujur saya berdoa, saya juga mengharapkan kesembuhan karena saya mau melayani orang-orang lebih lagi. Tetapi harapan saya bukan hanya sekedar kesembuhan. Saya punya harapan yang besar bahwa nanti pada waktu saya meninggal, saya akan bertemu dengan Tuhan. Harapan saya pada waktu saya meninggal, saya mati, saya akan dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan. Wow. Harapannya dia bukan cuma sekedar sembuh. Harapannya dia adalah dia mau bersama-sama dengan pribadi Tuhan itu sendiri. Dia mau bersama dengan Kristus. Dia harapannya tidak ece-ece lagi. Harapannya adalah harapan yang besar, yaitu pribadi Kristus. Saya berharap saudara hari-hari ini punyalah harapan yang besar itu. Harapan yang lebih dari sekedar pemulihan tubuh jasmani kita, tetapi kita punya harapan bahwa suatu saat kita akan bersama-sama dengan Kristus. Itu harapan yang besar dalam hidup kita. Saya berharap firman ini menentukan
saya akan tutup dengan satu ayat yang saya sangat suka dari Paulus. Filipi 4 ayatnya yang ke-19. Ini yang terakhir. Filipi 4 ayatnya yang ke-19. Dikatakan di sini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Di mana? Di dalam Kristus Yesus. Paulus tidak bilang bahwa kekayaan dan kemuliaan ada di dalam uang, ada di dalam kesehatan, ada di dalam pemulihan keluarga, ada di dalam pemulihan jasmani. Tapi dikatakan apa? Di dalam Yesus Kristus. Ketika kamu punya Yesus di dalam hati kamu, kamu sudah kaya. Ketika kamu punya Yesus di dalam hati kamu, dalam pikiran kamu, dalam jiwa kamu, dalam jiwa saudara, engkau sudah memiliki harapan yang besar. Lihat kembali Yesus, kembali kepada Tuhan Yesus, kembali punya harapan yang besar. Berfokuslah pada harapan yang abadi, yaitu pribadi Kristus. Semoga firman ini menguatkan kita, memberkati kita, dan saudara tetap semangat, tetap kuat, tetap berharap pada harapan yang pasti, yaitu Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan dalam hidup ini. Kami berterima kasih buat penyertaan-Mu di tengah ibadah ini. Mari kita angkat tangan kita jemaat Tuhan. Sambil kita memberikan pengakuan iman di hadapan hadirat-Nya, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Arahkan hatimu dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber damai sejahtera yang melampaui akal pikiran itu akan terus-menerus memelihara hati dan pikiranmu. Cinta kasih sayang dari Bapa yang terus-menerus mengasihi kita di dalam Kristus Yesus, serta penyertaan Roh-Nya yang kudus hadir dalam setiap kehidupan kita, menolong kita, menghibur kita, dan memberkati kita. Setiap kita yang telah menerima berkat-Nya, sama-sama kita mengatakan amin. Hormat kami, terima kasih buat segala keberadaan jemaat dimanapun kalian berada. Tetaplah bersuka cita, semangat menghadapi hidup ini. Haleluya, amin.